Kisah Abu Nawas akan dihukum pancung. Cita-cita atau obsesi menghukum Abu Nawas sebenarnya masih bergolak. Namun Baginda merasa kehabisan akal untuk menjebak Abu Nawas. Seorang penasihat kerajaan kepercayaan Baginda Raja menyarankan agar Baginda memanggil seorang ilmuwan ulama yang berilmu tinggi untuk menandingi Abu Nawas. Pasti masih ada peluang untuk mencari kelemahan Abu Nawas. Menjebak pencuri harus dengan pencuri dan ulama dengan ulama. Baginda menerima usul yang cemerlang itu dengan hati bulat. Setelah ulama yang berilmu tinggi berhasil ditemukan, Baginda Raja menanyakan cara terbaik menjerat Abu Nawas. Ulama itu memberitahu cara-cara yang paling jitu kepada Baginda Raja. Baginda Raja manggut-manggut setuju. Wajah Baginda tidak lagi murung. Apalagi ulama itu menegaskan bahwa ramalan Abu Nawas tentang takdir kematian Baginda Raja sama sekali tidak mempunyai dasar yang kuat. Tiada seorang pun manusia yang tahu kapan dan bumi akan mati, apalagi tentang ajal seseorang. Ulama andalan Baginda Raja mulai mengadakan persiapan seperlunya untuk memberikan pukulan fatal bagi Abu Nawas. Siasat pun dijalankan sesuai rencana. Abu Nawas terjerembab ke pangkuan siasat sang ulama. Abu Nawas melakukan kesalahan yang bisa menghantarnya ke tiang gantungan atau tempat pemancungan. Benarlah peribahasa yang berbunyi, sebandai-pandai tupai melompat pasti suatu saat akan terpeleset. Kini Abu Nawas benar-benar mati kutu. Sebentar lagi ia akan dihukum mati karena jebakan sang ilmuwan ulama. Benarkah Abu Nawas sudah keok? Kita lihat saja nanti. Banyak orang yang merasa simpati atas nasib Abu Nawas, terutama orang-orang miskin dan tertindas yang pernah ditolongnya. Namun derai air mata para pecinta dan pengagung Abu Nawas tak akan mampu menghentikan hukuman mati yang akan dijatuhkan. Baginda Raja Harun al-Rasyid benar-benar menikmati kemenangannya. Belum pernah Baginda terlihat seriang sekarang. Keyakinan orang banyak bertambah mantap. Hanya satu orang yang tetap tidak yakin bahwa hidup Abu Nawas akan berakhir setragis itu, yaitu istri Abu Nawas. Bukankah Allah Azza wa Jalla lebih dekat daripada urat leher? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah yang maha gagah, dan kematian adalah mutlak urusannya. Semakin dekat hukuman mati bagi Abu Nawas, orang banyak semakin resah. Tetapi bagi Abu Nawas malah sebaliknya. Semakin dekat hukuman bagi dirinya, semakin tenang hatinya. Malah Abu Nawas nampak setenang air di danau di pagi hari. Baginda Raja tahu bahwa ketenangan yang ditampilkan Abu Nawas hanyalah merupakan bagian dari tipu dayanya. Tetapi Baginda Raja telah bersumpah pada diri sendiri bahwa beliau tidak akan terkecoh untuk kedua kalinya. Sebaliknya Abu Nawas juga yakin selama nyawa masih melekat maka harapan akan terus menyertainya. Tuhan tidak mungkin menciptakan alam semesta ini tanpa ditaburi harapan-harapan yang menjanjikan, bahkan dalam keadaan yang bagaimanapun gentingnya. Keyakinan seperti inilah yang tidak dimiliki oleh Baginda Raja dan ulama itu. Seketika suasana menjadi hening sewaktu Baginda Raja memberikan sambutan tentang akan dilaksanakan hukuman mati atas diri terpidana Abu Nawas. Kemudian tanpa memperpanjang waktu lagi, Baginda Raja menanyakan permintaan terakhir Abu Nawas. Dan pertanyaan inilah yang paling dinanti-nantikan Abu Nawas. Adakah permintaan yang terakhir? Ada Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas singkat. Sebutkan, kata Baginda. Sudilah kiranya hamba diperkenankan memilih hukuman mati yang hamba anggap cocok, wahai Baginda yang mulia, pinta Abu Nawas. Baiklah, kata Baginda menyetujui permintaan Abu Nawas. Paduka yang mulia, yang hamba pinta adalah bila pilihan hamba benar, hamba bersedia dihukum pancung. Tetapi jika pilihan hamba dianggap salah, maka hamba dihukum gantung saja, kata Abu Nawas memohon. Engkau memang orang yang aneh. Dalam saat-saat yang amat genting pun engkau masih sempat bersendau gurau. Tetapi ketahuilah bagiku segala tipu muslihatmu hari ini tak akan bisa membawamu kemana-mana, kata Baginda sambil tertawa.
Hamba tidak bersenda gurau paduka yang mulia, kata Abu Nawas bersungguh-sungguh. Baginda makin terpingkal-pingkal, namun belum selesai Baginda Raja tertawa-tawa, Abu Nawas berteriak dengan nyaring, hamba minta dihukum pancung. Semua yang hadir kaget. Orang yang banyak belum mengerti mengapa Abu Nawas membuat keputusan itu. Tetapi kecerdasan otak Baginda Raja menangkap sesuatu yang lain, sehingga tawa Baginda yang semula berderai-derai mendadak terhenti. Kening Baginda berkenyit mendengar ucapan Abu Nawas. Baginda Raja tidak berani menarik kata-katanya karena telah disaksikan oleh ribuan rakyatnya. Beliau sudah terlanjur mengabulkan Abu Nawas menentukan hukuman mati yang paling cocok untuk dirinya. Kini kesempatan Abu Nawas membela diri. Baginda yang mulia, hamba tadi mengatakan bahwa hamba akan dihukum pancung. Kalau pilihan hamba benar, maka hamba dihukum gantung. Tetapi di manakah letak kesalahan pilihan hamba sehingga hamba harus dihukum gantung? Padahal hamba telah memilih hukuman pancung. Olah kata Abu Nawas memaksa Baginda Raja dan ulama itu tercengang. Benar-benar luar biasa otak Abu Nawas ini. Rasanya tidak ada lagi manusia pintar selain Abu Nawas di negeri Baghdad ini. Abu Nawas, aku mengampunimu, tapi sekarang jawablah pertanyaanku ini. Berapa banyakkah bintang di langit? Oh, gampang sekali Tuanku. Iya, tapi berapa? 100 juta, 100 miliar? Tanya Baginda. Bukan Tuanku, cuma sebanyak pasir di pantai. Kau ini, bagaimana bisa orang menghitung pasir di pantai? Bagaimana pula orang bisa menghitung bintang di langit? Kau memang penggeli hati, kau adalah pelipur lawaku. Abu Nawas, mulai sekarang jangan segan-segan. Sering-seringlah datang ke istanaku. Aku ingin selalu mendengar lelucon-leluconmu yang baru. Siap Baginda. Lalu Baginda memerintahkan bendahara kerajaan memberikan sekantong uang kepada manusia terlucu di negerinya itu. Kisah Abu Nawas lolos dari amukan sang istri. Diam-diam ternyata Abu Nawas memiliki istri yang sangat pencemburu. Pada saat Abu Nawas sering pulang larut malam, ia selalu marah-marah. Pada suatu hari Abu Nawas keluar rumah hingga larut malam. Hal itu pun membuat istrinya merasa gelisah dan emosi karena sudah berjam-jam menunggu di rumah. Ia pun tidak bisa tidur gara-gara Abu Nawas yang masih dalam tanda tanya. Bahkan istri Abu Nawas sudah menyiapkan suatu rencana untuk memarahi Abu Nawas ketika dia pulang nanti. Waktu pun sudah menunjukkan larut malam, begitu gelap. Namun Abu Nawas tetap saja tak kunjung kembali pulang. Tiba-tiba saja dalam kondisi yang seperti itu terdengar suara yang seperti orang hendak masuk dari jendela rumah yang terbuat dari kayu itu. Mendengar suara itu, istri Abu Nawas pun langsung siap siaga untuk melancarkan aksinya. Ia menuju jendela sambil memegang sepotong kayu berukuran lumayan besar. Ia berpikir bahwa Abu Nawas sengaja masuk rumah melalui jendela karena takut dimarahi olehnya. Tak lama kemudian masuklah seseorang melalui jendela yang ukurannya relatif kecil. Dalam kondisi yang sangat gelap, wajah orang tersebut tak kelihatan. Akan tetapi istri Abu Nawas yang sudah terlanjur tersulut emosinya langsung saja memukulkan kayu ke orang tersebut. Ia memukul secara membabi buta hingga membuat orang yang dikira suaminya itu jatuh tak berdaya. Ampun, ampun, ujar orang tersebut. Tentu saja karena pukulan yang membabi buta yang dilakukan oleh istri Abu Nawas tersebut membuat orang tadi terkapar di lantai. Istri Abu Nawas pun merasa sangat puas dengan tindakannya ini. Ia menganggap bahwa tindakannya setimpal atas kesalahan suaminya si Abu Nawas. Ayo cepat bangun, lain kali jangan diulangi lagi dengan pulang larut malam, kata istri Abu Nawas dengan nada membentak. Setelah ditunggu beberapa menit, orang tersebut tak juga bangkit-bangkit. Maka mulailah istri Abu Nawas menjadi penasaran. Dalam pencahayaan yang kurang, ia mencoba melihat dengan seksama orang yang dipukulinya tadi. Betapa kagetnya istri Abu Nawas, ternyata orang itu bukanlah suaminya. Ia tak mengenali wajah orang yang dipukulinya.
Dalam kondisi itu istri Abu Nawas pun menyebut orang itu sebagai seorang pencuri dan berteriak dengan keras, "Ada pencuri, tolong, tolong!" teriak istri Abu Nawas. Kontan saja teriakan istri Abu Nawas tersebut membuat para warga berhamburan keluar untuk menangkap pencuri. Tak lama kemudian beberapa warga pergi ke rumah Abu Nawas. Mereka lantas meringkus pencuri yang sudah tidak berdaya di lantai. Para warga pun merasa kaget melihat kejadian itu. Ada seorang pencuri yang ditaklukkan oleh seorang wanita. Pencuri itu babak belur terkena pukulan dari istri Abu Nawas. Wah, hebat sekali, pencuri ini sampai terbaring tak berdaya di lantai. Mungkin butuh waktu berminggu-minggu agar bisa pulih kembali, kata salah satu warga. "Maaf Pak, saya tak bermaksud menyakitinya, apalagi sampai separah itu. Hanya kekeliruan saja Pak," kata istri Abu Nawas. "Keliru bagaimana?" tanya warga. "Waktu itu ia masuk melalui jendela dapur. Saya kira suami saya yang baru pulang berpesta dengan teman-temannya, makanya saya langsung gebuk," jelas istri Abu Nawas. Tak berapa lama kemudian Abu Nawas pun datang di tengah-tengah mereka. Setelah mendengar cerita tentang seorang pencuri yang babak belur dihajar istrinya, ia pun tersenyum kecil dan bersyukur. "Untung saja bukan saya yang dihajar, makanya jangan main pukul, beginilah akibatnya," kata Abu Nawas. Namun demikian Abu Nawas cukup bangga dengan keberanian istrinya yang sanggup melumpuhkan seorang pencuri. Abu Nawas mati. Baginda Raja pulang ke istana dan langsung memerintahkan para prajuritnya menangkap Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas telah hilang entah kemana karena ia tahu sedang diburu para prajurit kerajaan. Dan setelah itu ia tahu bahwa para prajurit kerajaan sudah meninggalkan rumahnya. Abu Nawas baru berani pulang ke rumah. "Suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu." "Ya istriku, ini urusan gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun ar-Rasyid menjadi budak." "Apa? Rajaku jadikan budak? Kenapa kau lakukan itu suamiku?" "Supaya dia tahu di negerinya ada praktek jual beli budak dan jadi budak itu menjadi sengsara." "Sebenarnya maksudmu baik, tapi Baginda pasti marah. Buktinya para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu. Menurutmu apa yang akan dilakukan Sultan Harun ar-Rasyid kepadaku?" "Pasti kau akan dihukum berat suamiku." "Wah, gawat, aku akan mengerahkan ilmu yang kusimpan." Abu Nawas kemudian masuk ke dalam. Ia mengambil air wudhu lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Lalu berpesan kepada istrinya apa yang harus dikatakan bila Baginda datang. Tidak berapa lama kemudian tetangga Abu Nawas geger karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. "Ada apa?" tanya tetangga Abu Nawas sambil tergopoh-gopoh. "Suamiku mati." "Hah? Abu Nawas mati?" "Iya." Kini kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda pun terkejut. Kemarahan dan kegeraman beliau agak susut mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar, menyenangkan dan menghibur Baginda Raja. Baginda Raja beserta beberapa pegawai beserta seorang tabib di istana segera menuju rumah Abu Nawas. Tabib segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian ia memberi laporan kepada Baginda bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Kemudian beliau bertanya kepada istri Abu Nawas, "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" "Ada, Paduka yang mulia," kata istri Abu Nawas sambil menangis. "Katakanlah," kata Baginda Raja. "Suami hamba Abu Nawas memohon sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya di dunia dan akhirat di depan rakyat," kata istri Abu Nawas terbata-bata.
Baiklah, kalau itu permintaan Abu Nawas, kata Baginda Raja menyanggupi. Jenazah Abu Nawas diusung di atas keranda, kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang. Beliau berkata, "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku, Sultan Harun al-Rasyid, telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat, dan kalianlah sebagai saksinya." Tiba-tiba dari keranda yang terbungkus kain hijau terdengar suara keras, "Syukur." Seketika pengusung jenazah ketakutan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Seketika rakyat yang berkumpul itu pun lari tunggang langgang bertuburkan dan banyak yang jatuh tergilir. Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda. Pakaiannya yang putih-putih bikin Baginda sadar juga. Kau sebenarnya mayat hidup atau memang kau hidup lagi?" tanya Baginda dengan gemetar. "Hamba masih hidup, tuanku. Hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunan tuanku." "Jadi kau masih hidup?" "Iya Baginda, segar bukar. Buktinya kini hamba merasa lapar dan ingin segera pulang." "Kurang ajar. Ilmu apa yang kamu pakai, wahai Abu Nawas?" "Ilmu dari Maha Guru Sufi, guru hamba yang sudah meninggal dunia." Ajarkanlah itu kepadaku." "Tidak mungkin Baginda, hanya guru hamba yang mampu melakukannya. Hamba tidak bisa mengajarkannya sendiri." "Dasar pelit." Baginda menggerutu kecewa dan kemudian pergi meninggalkan Abu Nawas kembali ke istananya. Abu Nawas melakukan taruhan yang berbahaya. Pada suatu sore ketika Abu Nawas ke warung teh, kawan-kawannya sudah berada di situ. Mereka memang sengaja sedang menunggu Abu Nawas. "Nah, ini Abu Nawas datang," kata salah seorang dari mereka. "Ada apa?" kata Abu Nawas sambil memesan secangkir teh hangat. "Kami tahu engkau selalu bisa melepaskan diri dari perangkap-perangkap yang dirancang Baginda Raja Harun al-Rasyid. Tetapi kami yakin kali ini engkau pasti dihukum, Baginda Raja, bila engkau berani melakukannya." Kawan-kawan Abu Nawas membuka percakapan. "Apa yang harus kutakutkan? Tidak ada sesuatu apapun yang perlu ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata Abu Nawas menantang. "Selama ini belum pernah ada seorang pun di negeri ini yang berani memantati Baginda Raja Harun al-Rasyid. Bukankah begitu, hai Abu Nawas?" tanya kawan Abu Nawas. "Tentu saja tidak ada yang berani melakukan hal itu, karena pasti itu adalah pelecehan yang amat sangat berat hukumannya, pasti dipancung," kata Abu Nawas memberitahu. "Itulah yang ingin kami ketahui darimu. Beranikah engkau melakukannya?" "Sudah kukatakan bahwa aku hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sekarang apa taruhannya bila aku bersedia melakukannya?" Abu Nawas ganti bertanya. 100 keping uang emas. Di samping itu Baginda harus tertawa tatkala engkau pantati," kata mereka. Abu Nawas pulang setelah menyanggupi tawaran yang amat sangat berbahaya itu. Kawan-kawan Abu Nawas tidak yakin Abu Nawas sanggup membuat Baginda Raja tertawa, apalagi ketika dipantati. Kayaknya kali ini Abu Nawas harus berhadapan dengan Al-Gojo pemenggal kepala. Minggu depan Baginda Raja Harun al-Rasyid akan mengadakan jamuan kenegaraan. Para menteri, pegawai istana, dan orang-orang dekat Baginda diundang, termasuk Abu Nawas. Abu Nawas merasa hari-hari berlalu dengan cepat karena ia harus menciptakan jalan keluar yang paling aman bagi keselamatan lehernya dari pedang Al-Gojo. Tetapi bagi kawan-kawan Abu Nawas, hari-hari terasa amat panjang karena mereka tak sabar menunggu pertaruhan yang amat mendebarkan itu. Persiapan-persiapan di halaman istana sudah dimulai. Baginda Raja menginginkan perjamuan nanti meriah karena Baginda juga mengundang raja-raja dari negeri sahabat. Ketika hari yang dijanjikan tiba, semua tamu sudah datang kecuali Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang menyaksikan dari jauh merasa kecewa karena Abu Nawas tidak hadir.
Namun ternyata mereka keliru. Abu Nawas bukannya tidak datang, tetapi terlambat, sehingga Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang. Ceramah-ceramah yang mengesankan mulai disampaikan oleh para ahli pidato, dan tibalah giliran Baginda Raja Harun ar-Rasyid menyampaikan pidatonya. Seusai menyampaikan pidato, Baginda melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya. Karena merasa heran, Baginda bertanya, "Mengapa engkau tidak duduk di atas karpet?" "Paduka yang mulia, hamba haturkan terima kasih atas perhatian Baginda. Hamba sudah merasa cukup bahagia duduk di sini," kata Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, majulah dan duduklah di atas karpet. Nanti pakaianmu kotor karena duduk di atas tanah." Baginda Raja menyarankan. "Ampun tuanku yang mulia, sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet." Baginda pun bingung mendengar pengakuan Abu Nawas, karena Baginda melihat sendiri Abu Nawas duduk di atas lantai. "Karpet mana yang engkau maksudkan itu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda masih bingung. "Karpet hamba sendiri tuanku yang mulia. Sekarang hamba selalu membawa karpet karena kemanapun hamba pergi," kata Abu Nawas seolah-olah menyimpan misteri. "Tetapi sejak tadi aku belum melihat karpet yang engkau bawa," kata Baginda Raja bertambah bingung. "Baiklah Baginda yang mulia, kalau memang ingin tahu, maka dengan senang hati hamba akan menunjukkan kepada Paduka yang mulia," kata Abu Nawas sambil beringsut-ringsut ke depan. Setelah cukup dekat dengan Baginda, Abu Nawas berdiri kemudian menungging menunjukkan potongan karpet yang ditempelkan di bagian pantatnya. Abu Nawas kini seolah-olah memantati Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Melihat ada sepotong karpet menempel di pantat Abu Nawas, Baginda Raja tak bisa membendung tawa sehingga beliau terpingkal-pingkal diikuti oleh para undangan. Menyaksikan kejadian yang menggelikan itu, kawan-kawan Abu Nawas merasa kagum. Namun mereka harus rela melepas 100 keping uang emas untuk Abu Nawas karena mereka kalah dalam taruhan tersebut. Kisah Abu Nawas dan cara menyadarkan pengemis. Pengemis itu tidak harus dibantu secara materi, tapi juga harus dibantu dengan memberikan pekerjaan agar dia nanti bisa mandiri dan meninggalkan sifat mengemis tersebut. Itulah salah satu perhatian Abu Nawas. Dia tidak memberikan makanan maupun uang, melainkan Abu Nawas berusaha mencarikan pekerjaan buat si pengemis itu. Kisahnya, pada suatu ketika Abu Nawas dikunjungi oleh seorang pengemis laki-laki. Pengemis itu meminta makanan karena sudah lama tidak makan. Namun Abu Nawas tidak memberikan sesuap nasi atau makanan lainnya yang sangat diharapkan oleh pengemis itu. Akan tetapi ia malah mengajukan beberapa pertanyaan semata. "Kenapa engkau mengemis? Apakah engkau tidak mempunyai pekerjaan?" tanya Abu Nawas. "Maaf tuan, saya sudah lama mencari pekerjaan, tapi belum juga ada yang mau menerima saya bekerja," jawab pengemis itu. "Lalu apa engkau mau bekerja sekalipun pekerjaan itu berat?" tanya Abu Nawas. "Asalkan halal saya mau tuan," jawab si pengemis. Akhirnya Abu Nawas mengantarkan pengemis itu menemui sahabatnya, yaitu yang bernama Abu Wardah. Singkat cerita, pengemis itu diminta bekerja untuk mencabut rumput. Ternyata pengemis itu merupakan seorang pekerja yang sangat rajin dan tangkas. Dalam waktu yang sangat singkat saja, pekerjaannya pun telah selesai. Abu Wardah pun sangat kagum dan tergerak hatinya untuk memberikan pekerjaan yang lebih serius. Ia pun meminta pengemis itu untuk memisahkan satu ember kurma menjadi 3 bagian. Yang bagus diletakkan di keranjang pertama, sementara yang lumayan bagus diletakkan di keranjang kedua, dan kurma yang jelek diletakkan di keranjang ketiga. Namun ia lupa tidak memberikan penjelasan kepada pengemis itu tentang perbedaan antara yang baik dan yang jelek. Pada keesokan harinya Abu Nawas datang ke rumah Abu Wardah untuk menanyakan kabar dari pengemis itu.
Ia pun menjelaskan bahwa pengemis itu sangat rajin dan terampil mencabut rumput di ladang, sehingga dirinya menyimpulkan bahwa pengemis itu adalah pekerja yang baik. Maka dari itu Abu Wardah memberikan pekerjaan yang lebih serius kepadanya. Sekarang dia bekerja apa? Tanya Abu Nawas. Tadi malam saya suruh untuk memisahkan kurma-kurma menjadi 3 bagian. Mari kita ke sana untuk melihatnya. Tentu sudah selesai pekerjaannya itu, kata Abu Wardah. Tak lama kemudian keduanya pun sangat terkejut ketika melihat pengemis itu tidur pulas, tidak mengerjakan pekerjaan yang telah diberikan kepadanya. Dengan penuh tanya, Abu Wardah pun membangunkan pengemis itu. Kenapa engkau tidak menyelesaikan pekerjaanmu yang sangat mudah itu? Tanya Abu Wardah. Maaf Tuan, kalau hanya memindahkan kurma sesungguhnya itu mudah. Yang sulit adalah membuat keputusan mana kurma yang baik, lumayan baik, dan jelek. Karena saya tidak diberitahu sebelumnya, jawab pengemis. Sungguh itu tak terpikirkan olehku, kata Abu Wardah. Abu Nawas pun tersenyum melihat kejadian itu. Ia pun menegur Abu Wardah karena Abu Wardah hanya bisa memberikan tugas saja, tetapi dia tidak dapat mengajarinya dengan baik. Kisah Abu Nawas dan pukulan yang menjadi dinar. Pada suatu hari Abu Nawas menghadap ke istana. Ia pun bercakap-cakap dengan Sultan dengan hati yang riang gembira. Tiba-tiba terlintas dalam pikiran di benak Sultan, bukankah ibu si Abu Nawas ini sudah meninggal? Aku ingin mencoba kepandaiannya sekali lagi. Aku ingin menyuruh dia membawa ibunya ke istanaku ini. Kalau berhasil akan aku beri hadiah 100 dinar. Hai Abu Nawas, titah Sultan Harun al-Rasyid. Besok bawalah ibumu ke istanaku. Nanti aku beri engkau hadiah 100 dinar. Abu Nawas pun sangat kaget. Bukankah beliau sudah tahu kalau ibuku sudah meninggal? Tapi mengapa beliau memerintahkan itu, pikirnya. Namun dasar Abu Nawas, ia menyanggupi saja perintah itu. Baiklah tuanku, esok pagi hamba akan bawa ibu hamba menghadap kemari, jawabnya mantap. Setelah itu ia pun mohon diri. Sesampai di rumah setelah makan dan minum, ia pergi lagi. Dijelajahinya sudut-sudut negeri itu, menyusuri jalan, lorong dan kampung untuk mencari seorang perempuan tua yang akan dijadikan sebagai ibu angkat. Rupanya tidak mudah menemukan sesosok perempuan tua. Setelah memeras tenaga mengayun langkah ke sana kemari hingga lelah, barulah ia menemukan yang dicari. Perempuan itu adalah seorang pedagang kue apem di pinggir jalan yang sedang memasak kue-kue dagangannya. Dihampirinya perempuan tua itu. Hai ibu, bersediakah engkau kujadikan ibu angkat? Kata Abu Nawas. Kenapa engkau berkata demikian? Tanya si ibu tua itu. Apa alasannya? Maka diceritakanlah perihal dirinya yang mendapat perintah dari Sultan agar membawa ibunya ke istana. Padahal ibunya sudah meninggal. Abu Nawas juga bercerita bahwa dia dijanjikan akan membagi 2 hadiah dari Sultan yang akan diterimanya dengan ibu tua tersebut. Uang itu dapat ibu simpan untuk bekal meninggal bila sewaktu-waktu dipanggil Tuhan, kata Abu Nawas. Baiklah, kata si ibu tua itu, aku sanggup memenuhi permintaanmu itu. Setelah itu Abu Nawas menyerahkan sebuah tasbih dengan pesan agar terus menghitung biji tasbih itu meskipun di depan Sultan, dan jangan menjawab pertanyaan yang diajukan. Sebelum meninggalkan perempuan itu, Abu Nawas mewanti-wanti agar rencana ini tidak sampai gagal. Untuk itu ia akan menggendong perempuan tua itu ke istana. Baiklah anakku, moga-moga Tuhan memberkatimu, kata si ibu tua itu. Dan terutama kepada ibuku. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah sampai di istana lalu memberikan salam kepada Sultan. Assalamualaikum ya tuanku Syah Alam. Waalaikumsalam Abu Nawas, jawab Sultan. Setelah itu Sultan memandang Abu Nawas.
Bukan main terkejutnya Sultan melihat Abu Nawas menggendong seorang perempuan tua. "Siapa yang kamu gendong itu?" tanya Sultan Harun al-Rasyid. "Dia adalah ibuku," kata Abu Nawas. "Benarkah itu ibumu?" "Benar tuanku, inilah ibuku. Beliau sudah tua dan kakinya lemah dan tidak mampu berjalan kemari, padahal rumahnya sangat jauh. Itulah sebabnya hamba menggendong ibu kemari," kata Abu Nawas sambil mendudukkan ibu tua itu di hadapan sang raja. Setelah duduk, ibu tua itu pun segera memegang tasbih dan segera menghitung biji tasbih tanpa henti, meski Sultan mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Tentu saja Sultan tersinggung. "Ibumu ini sangat tidak sopan Abu Nawas. Lagi pula apa yang dikatakannya itu sampai tidak mau berhenti." "Sembah Abu Nawas ya tuanku Syah Alam, suami ibu hamba ini 99 banyaknya. Beliau sengaja menghafal nama-nama mereka satu persatu dan tidak akan berhenti sebelum selesai semuanya." Demi mendengar ucapan Abu Nawas itu perempuan itu pun melempar tasbih dan bersembah datang kepada Sultan. "Ya tuanku Syah Alam," katanya, "adapun hamba ini dari muda sampai tua begini hanya seorang suami hamba. Apabila sekarang ini berada di hadapan tuanku itu adalah atas permintaan Abu Nawas. Dia berpesan agar hamba menghitung-hitung biji tasbih dan tidak menjawab pertanyaan tuanku. Nanti Abu Nawas akan membagi 2 hadiah yang akan diterimanya dari tuanku." Begitu mendengar ucapan perempuan tua itu, Sultan tertawa dan menyuruh memukul Abu Nawas 100 kali. Ketika perintah itu akan dilaksanakan, Abu Nawas minta izin untuk dipertemukan dengan Sultan. "Ya tuanku, hukuman apakah yang akan tuanku jatuhkan kepada hamba ini? Karena engkau berjanji kepadaku akan membawa ibumu kemari, aku pun berjanji akan memberi hadiah uang 100 dinar. Tapi karena kamu tidak bisa memenuhi janjimu, dapatlah engkau 100 kali pukulanku," kata Sultan. "Ya tuanku Syah Alam," kata Abu Nawas, "hamba berjanji dengan perempuan tua ini akan membagi 2 hadiah yang akan tuanku berikan kepada hamba. Tetapi karena sekarang hamba mendapat dera, hadiah itu juga harus dibagi 2. Karena yang bersalah 2 orang. Hamba terimalah hukuman itu, tetapi 50 seorang dengan perempuan tua ini." Dalam hati Sultan bergumam, jangankan dipukul 50 kali, dipukul sekali saja perempuan tua ini tidak akan mampu berdiri. Setelah itu Sultan memberi 50 dinar kepada perempuan itu sambil berpesan agar tidak cepat percaya kepada Abu Nawas bila lain kali menemuinya. Dengan sukacita diterimanya hadiah itu dan dipandangnya Abu Nawas. "Ya tuanku Syah Alam, ampun beribu ampun. Jika ibuku telah mendapat anugerah dari Paduka, tidak adil kiranya bila anaknya ini dilupakan begitu saja." "Ya terimalah pula bagianmu," ujar Baginda sambil tersenyum. "Ini." Semua orang tertawa dalam hati setelah Abu Nawas bermohon diri pulang ke rumah. Demikianlah pula perempuan itu dan semua yang hadir di balairu istana dengan perasaan masing-masing. Kisah saudagar dan jin ifrit. Tuan kata Syekhrazade, dahulu kala ada seorang saudagar yang sangat kaya raya. Dia memiliki tanah yang luas, harta yang berlimpah, dan tentu saja uang yang banyak. Banyak sekali pekerja dan buruh yang menggantungkan hidupnya pada si saudagar. Suatu hari dia bermaksud untuk melakukan perjalanan perniagaan ke negeri yang jauh. Dia menaikkan barang dagangannya ke punggung kudanya dan sebuah kantung besar yang ia bawa di punggungnya penuh berisi roti, madu, dan kurma serta air untuk bekal perjalanannya. Maklumlah, ia harus melewati padang pasir yang tandus di mana tidak ada satupun kehidupan di sana. Singkatnya, ia berhasil sampai di tujuan dengan selamat. Dan setelah menyelesaikan transaksi bisnisnya dan memperoleh untung besar, ia pun segera bersiap-siap untuk melakukan perjalanan pulang. Hari itu, matahari bersinar terik. Saudagar memutuskan untuk berteduh di bawah pohon rindang sambil beristirahat. Dia membiarkan kudanya beristirahat dan merumput, sementara dia membuka bekalnya, roti dengan selai madu dan segenggam kurma. Setelah selesai memakan kurma, dia melemparkan bijinya ke sekumpulan batu-batu besar di sampingnya.
Sebagai seorang muslim yang taat dan karena waktu sudah menunjukkan waktu zuhur, saudagar segera mengambil wudhu dan melakukan sholat. Dia masih sedang berzikir ketika tiba-tiba bas di depannya muncullah jin ifrit yang bertubuh tinggi besar dengan mata merah karena marah dan membawa sebilah pedang yang terhunus. "Hei manusia, bangkitlah. Aku akan mengambil nyawamu seperti kau telah mengambil nyawa anakku," teriak jin ifrit. "Wahai jin, bagaimana mungkin aku membunuh anakmu sedangkan aku tidak mengenalnya dan tidak pernah melihatnya," kata saudagar dengan ketakutan. "Apa? Bukankah kau tadi yang melemparkan biji-biji kurma ke arah batu-batu itu?" tanya jin. "Ya betul," kata saudagar. "Aku kasih tahu padamu bahwa salah satu darinya telah mengenai mata anakku. Anakku yang malang, dia mati seketika," seru jin marah. Saudagar tersebut demi mendengar keterangan jin ifrit bersumpah dengan nama Allah yang menciptakan dan tempat semua makhluk kembali bahwa jika dia memang membunuh anak jin tersebut, maka itu pasti tidak sengaja. Untuk itu dia memohon kemurahan hati jin untuk memaafkannya. "Perbuatanmu tidak bisa dimaafkan," kata jin ifrit. Dia lalu menyeret saudagar tersebut, membantingnya ke tanah dan bersiap menebaskan pedangnya ke leher saudagar. Saat itu Syahrazada menyadari bahwa pagi telah datang dan bahwa sudah tiba waktunya bagi Sultan untuk bangun. "Oh kakak, sungguh cerita yang sangat menarik," kata Dinarzade. Dan akhir ceritanya lebih menarik lagi dan lebih mencengangkan. "Aku akan menceritakan sisanya nanti malam jika saja Sultan mengizinkanku hidup 1 hari lagi," kata Syahrazade. Sultan Syahriar yang turut mendengarkan cerita Syahrazada dengan seksama juga merasa penasaran dengan akhir kisah tersebut, maka ia memberikan izin dan menunda kematian Syahrazada. Sultan pun bangkit dari tempat tidurnya, melaksanakan sholat subuh lalu bersiap-siap menuju majelisnya. Wazir Agung yang semalaman tidak bisa tidur karena memikirkan nasib putrinya menunggu kedatangan Sultan dengan badan gemetar. Betapa leganya sang wazir ketika Sultan tiba dan tak sedikit pun menyinggung hal mengenai putrinya. Sultan menghabiskan hari itu seperti biasa menjalankan roda pemerintahan. Dan ketika malam tiba, ia kembali ke kamar untuk beristirahat bersama Syahrazade. Seperti malam sebelumnya, Dinarzade membangunkan kakaknya 1 jam sebelum pagi tiba dan memintanya untuk melanjutkan kisahnya. Sultan yang juga sudah tidak sabar menunggu akhir kisahnya, menyuruhnya segera bercerita. Maka Syahrazade pun meneruskan kisahnya. "Tuanku, ketika menyadari bahwa dirinya akan dibunuh, saudagar itu menangis pilu dan berkata pada jin bahwa dia percaya pada takdir Allah dan jika ini memang sudah digariskan maka dia tidak akan mampu menolaknya. Atas izin Allah, aku meminta kau memberiku sedikit waktu untuk menyelesaikan urusanku," kata saudagar. "Aku memiliki utang yang harus dibayar. Aku juga memiliki harta anak dan istri juga beberapa karyawan yang menjadi tanggunganku. Izinkanlah aku pulang ke rumahku dan menyelesaikan semuanya. Jika semua sudah selesai, aku berjanji atas nama Allah, aku akan kembali ke sini dan kau boleh membunuhku. Bagaimana kalau kau mengingkari janjimu?" tanya jin. "Aku bersumpah dengan nama Allah yang menciptakan aku dan kamu, aku tidak akan mengingkari janjiku," kata saudagar. "Baiklah, berapa lama waktu yang kau butuhkan?" tanya jin. "Tidak lebih dari 12 bulan. Awal tahun depan aku akan kembali ke sini dan menyerahkan nyawaku," kata saudagar. Akhirnya jin ifrit mengabulkan permintaan saudagar dan menghilang dari pandangan. Saudagar, setelah sembuh dari rasa takutnya, segera menaiki kudanya dan kembali meneruskan perjalanan pulangnya. Setibanya di rumah, istri dan anak-anak saudagar menyambutnya dengan sukacita. Tapi bukannya membalas pelukan hangat mereka, saudagar malah menangis pilu. Istrinya dengan khawatir menanyakan apa yang telah membuatnya begitu sedih. "Bagaimana aku tidak sedih? Aku hanya akan hidup 1 tahun lagi," katanya. Dia lalu menceritakan kejadian yang menimpanya di perjalanan. Mendengar hal itu, keluarganya sangat bersedih, namun saudagar itu meyakinkan keluarganya bahwa itu adalah kehendak Allah yang tidak bisa dihindari. Esoknya, saudagar segera membereskan semua utangnya. Ia memberikan hadiah-hadiah untuk semua temannya, memerdekakan banyak sekali budak-budaknya, membagi warisan untuk istri, anak-anak dan keluarganya, mencarikan wali untuk anak-anaknya yang masih kecil, dan mempercayakan semua propertinya kepada istrinya. Setahun berlalu dengan cepat, kini tiba saatnya saudagar untuk berpamitan kepada anak dan istrinya. Dibawanya selai kain kafan untuk membungkus mayatnya. Mereka tidak dapat menahan kesedihan dan tidak rela melepas kepergian saudagar. Mereka memaksa untuk ikut pergi dan mati bersama-sama, namun sang saudagar berkata kepada anak-anaknya, "Anak-anakku, aku pergi untuk menepati janjiku kepada Allah, banggalah dan tabahlah."
Ingatlah bahwa mati adalah takdir bagi semua makhluk yang bernyawa. Setelah berkata demikian, saudagar mengucapkan salam dan pergi meninggalkan mereka. Akhirnya, saudagar tersebut tiba di tempat yang telah ia janjikan. Dia menanti kedatangan Jin Ifrit di bawah pohon tempat dia dulu berteduh dan menunggu kedatangan Jin Ifrit dengan perasaan yang sulit untuk dilukiskan. Saat ia menunggu, tiba-tiba datang seorang syekh yang membawa seekor rusa menghampirinya. Syekh tersebut mengucapkan salam dan mendoakannya semoga berumur panjang, lalu bertanya apa yang sedang dilakukan saudagar tersebut di tempat yang merupakan sarang jin. Saudagar itu berkata bahwa dia memang sedang menunggu jin yang akan membunuhnya lalu menceritakan kejadian yang telah menimpanya. Syekh tersebut sangat kagum mendengarnya. Demi Allah, wahai saudaraku, aku sangat kagum dengan keteguhan janjimu. Aku akan duduk di sampingmu dan tidak akan meninggalkan tempat ini sampai aku melihat apa yang akan dilakukan jin itu kepadamu. Tidak berapa lama, datanglah lagi seorang syekh yang membawa 2 ekor anjing hitam di tangannya. Setelah mengucapkan salam dan mendengar cerita mengenai si saudagar, syekh yang kedua ini pun memutuskan untuk ikut menunggu bersama mereka berdua. Demikian pula ketika datang syekh ketiga yang membawa seekor kuda. Dia pun memutuskan untuk ikut menunggu kedatangan Jin Ifrit. Akhirnya ketika matahari sudah menciptakan bayangan panjang, datanglah Jin Ifrit dengan matanya yang menyala dan pedang terhunus. Serahkan nyawamu. Hari ini aku akan membunuhmu seperti kau membunuh anakku. Seru jin sambil menyeret saudagar hingga jatuh di tanah. Saudagar tersebut menangis dengan sangat memilukan hingga ketiga syekh pun turut merasakan kepedihannya. Syekh yang pertama menjatuhkan badannya di hadapan Ifrit dan berkata, wahai raja dari semua jin, dengan segala kerendahan hati, kumohon bersabarlah sebentar dan dengarkanlah kisahku dengan rusa yang kubawa ini. Jika kau merasa ceritaku lebih menarik dari kisah saudagar yang hendak kau ambil nyawanya, maka ringankanlah sepertiga dari hukumannya. Setelah berdiam diri sejenak, akhirnya jin itu menjawab, baiklah. Maka syekh yang pertama itu menceritakan kisahnya. Abu Nawas mengemban tugas yang berat dari sang raja. Abu Nawas belum kembali, kata istrinya. Ia bersama seorang pendeta dan seorang ahli yoga sedang melakukan pengembaraan suci. Padahal saat ini Baginda amat membutuhkan bantuan Abu Nawas. Beberapa hari terakhir ini Baginda merencanakan membangun istana di awang-awang, karena sebagian dari raja-raja negeri sahabat telah membangun bangunan-bangunan yang sangat luar biasa. Baginda tidak ingin menunggu Abu Nawas lebih lama lagi. Beliau mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Abu Nawas. Mereka tidak berhasil menemukan Abu Nawas, karena Abu Nawas ternyata sudah berada di rumah ketika mereka baru saja berangkat. Abu Nawas menghadap Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Baginda amat riang. Saking gembiranya, beliau mengajak Abu Nawas bergurau. Setelah saling tukar-menukar cerita-cerita lucu, lalu Baginda mulai mengutarakan rencananya. Aku sangat ingin membangun istana di awang-awang agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud, wahai Abu Nawas? Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini, Paduka yang mulia, kata Abu Nawas berusaha mengikuti arah pembicaraan Baginda. Kalau menurut pendapatmu hal itu tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu, kata Baginda dan dengan merasa puas. Abu Nawas terperanjat. Ia menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di awang-awang. Tetapi nasi telah menjadi bubur. Kata-kata yang telah terlanjur didengar oleh Baginda tidak mungkin ditarik kembali. Baginda memberi waktu Abu Nawas beberapa minggu. Rasanya tak ada yang lebih berat bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya sekarang. Jangankan membangun istana di langit, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Hanya Tuhan saja yang mampu melakukannya, begitu gumam Abu Nawas. Hari-hari berlalu seperti biasa. Tak ada yang dikerjakan Abu Nawas kecuali memikirkan bagaimana membuat Baginda merasa yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit.
Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya, sampai ia ingat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Dan inilah yang membuat Abu Nawas girang. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Ia bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa berbentuk persegi 4. Setelah rampung, baru Abu Nawas melukis pintu-pintu serta jendela-jendela dan juga ornamen-ornamen lainnya. Ketika semua selesai, Abu Nawas dan kawan-kawannya menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa berbentuk istana itu mengapung di angkasa, penduduk negeri gempar. Baginda Raja girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Dengan tidak sabar beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Abu Nawas berkata dengan bangga, "Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah rampung." "Wah, engkau benar-benar hebat, wahai Abu Nawas," kata Baginda memuji Abu Nawas. "Terima kasih, wahai Baginda yang mulia," kata Abu Nawas. "Lalu bagaimana caranya aku ke sana?" tanya Baginda. "Dengan tambang, Paduka yang mulia," kata Abu Nawas. "Kalau begitu siapkan tambang itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat," kata Baginda tidak sabar. "Maafkan hamba, Paduka yang mulia. Hamba kemarin lupa memasang tambang itu, sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun," kata Abu Nawas. "Bagaimana dengan engkau sendiri, Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi?" tanya Baginda. "Dengan menggunakan sayap, Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan bangga. "Kalau begitu buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana," kata Baginda. "Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi," kata Abu Nawas menjelaskan. "Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu?" tanya Baginda sambil melotot. "Iya Baginda, kurang lebih seperti itu," jawab Abu Nawas tangkas. "Apa maksudmu?" tanya Baginda lagi. Baginda tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah pekerjaan yang mustahil dilaksanakan, tetapi Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil dikerjakan, tetapi hamba tetap menyaguhi titah Baginda yang tidak masuk akal itu. Kata Abu Nawas berusaha meyakinkan Baginda. Tanpa menoleh, Baginda Raja kembali ke istana diiringi oleh para pengawalnya. Abu Nawas berdiri sendirian sambil memandang ke atas melihat istana terapung di awang-awang. "Sebenarnya siapa di antara kita yang gila?" tanya Abu Nawas mulai jengkel. "Hamba kira kita berdua sama-sama tidak waras," jawab Raja dengan tegasnya. Dan ini adalah kisah Abu Nawas dan harimau berjenggot. "Hai Abu Nawas," seru Khalifah Harun al-Rasyid, "sekarang juga kamu harus dapat mempersembahkan kepadaku seekor harimau berjenggot. Jika gagal, aku bunuh kau." Kata-kata itu merupakan perintah sultan yang diucapkan dengan penuh tegas dan kegeraman. Dari bentuk mulutnya ketika mengucapkan kalimat itu jelas betapa sultan menaruh dendam kesumat kepada Abu Nawas yang telah berkali-kali mempermainkan dirinya dengan cara-cara yang sangat kurang ajar. Perintah itu merupakan cara Baginda untuk dapat membunuh Abu Nawas. "Ya Tuanku Syah Alam," jawab Abu Nawas, "semua perintah Paduka akan hamba laksanakan, namun untuk yang satu ini hamba mohon waktu 8 hari. "Baik," kata Baginda. Alkisah pulanglah Abu Nawas ke rumah. Agaknya ia sudah menangkap gelagat bahwa raja sangat marah kepadanya. Dicarinya akal supaya dapat mencelakakan diriku agar terbalas dendamnya, pikir Abu Nawas. Jadi aku juga harus berhati-hati.
Sesampainya di rumah, dipanggilnya 4 orang tukang kayu dan disuruhnya membuat kandang macan. Hanya dalam waktu 3 hari kandang itu pun sudah siap. Kepada istrinya ia berpesan agar menjamu orang yang berjenggot yang datang ke rumah. Apabila Adinda dengar Kakanda mengetuk pintu kelak, suruh dia masuk ke dalam kandang itu, kata Abu Nawas sambil menunjuk kandang tersebut. Ia kemudian bergegas pergi ke musola dengan membawa sajadah. Baik, kata istrinya. Hai Abu Nawas, tumben kamu salat di sini? Bertanya imam dan penghulu musola itu. Sebenarnya saya mau menceritakan hal ini kepada orang lain, tapi kalau tidak kepada tuan penghulu, kepada siapa lagi saya mengadu? Jawab Abu Nawas. Tadi malam saya ribut dengan istri saya, itu sebabnya saya tidak mau pulang ke rumah. Pucuk dicinta, ulam pun tiba, pikir penghulu itu. Kubiarkan Abu Nawas tidur di sini dan aku pergi ke rumah Abu Nawas menemui istrinya. Sudah lama aku menaruh hati kepada perempuan cantik itu. Hai Abu Nawas, kata si penghulu, bolehkah aku menyelesaikan perselisihanmu dengan istrimu itu? Silahkan, jawab Abu Nawas. Hamba sangat berterima kasih atas kebaikan hati tuan. Maka pergilah penghulu ke rumah Abu Nawas dengan hati bunga-bunga dan dengan wajah berseri-seri. Diketuknya pintu rumah Abu Nawas. Begitu pintu terbuka, ia langsung mengambil istri Abu Nawas dan diajak duduk bersanding. Hai Adinda, katanya, apa gunanya punya suami jahat dan melarat? Lagi pula Abu Nawas hidupnya tak karuan. Lebih baik kamu jadi istriku, kamu dapat hidup senang dan tidak kekurangan suatu apapun. Baiklah kalau keinginan tuan demikian, jawab istri Abu Nawas. Tak berapa lama kemudian terdengar pintu diketuk orang. Ketukan itu membuat penghulu belingsatan. Kemana aku harus bersembunyi? Ia bertanya kepada nyonya rumah. Tuan penghulu, jawab istri Abu Nawas. Silahkan bersembunyi di dalam kandang itu. Ia lalu menunjuk kandang yang terletak di dalam kamar Abu Nawas. Tanpa pikir panjang lagi, penghulu itu masuk ke dalam kandang itu dan menutupnya dari dalam. Sedangkan istri Abu Nawas segera membuka pintu sambil menengok ke kiri kanan. Abu Nawas masuk ke dalam rumah. Hai Adinda, apa yang ada di dalam kandang itu? Tanya Abu Nawas. Tidak ada apa-apa, jawab istrinya. Apa putih-putih itu? Tanya Abu Nawas. Lalu dilihatnya penghulu itu gemetar karena malu dan ketakutan. Setelah 8 hari Abu Nawas memanggil 8 kuli untuk memikul kandang itu ke istana. Di Baghdad orang-orang gempar ingin melihat harimau berjenggot. Seumur hidup jangankan melihat, mendengar harimau berjenggot pun belum pernah. Kini Abu Nawas malah dapat seekor. Mereka terheran-heran akan kehebatan Abu Nawas. Tetapi begitu dilihat penghulu di dalam kandang, mereka tidak bisa bilang apa-apa selain mengiringi kandang itu sampai ke istana hingga menjadi arak-arakan yang panjang. Si penghulu malu bukan main, arang di muka kemana hendak disembunyikan. Tidak lama kemudian sampailah iring-iringan itu ke dalam istana. Hai Abu Nawas, apa kabar? Tanya Baginda Sultan. Apa kamu sudah berhasil mendapatkan harimau berjenggot? Dengan berkat dan doa tuanku, alhamdulillah hamba berhasil, jawab Abu Nawas. Maka dibawalah kandang itu ke Baginda Raja. Ketika Baginda hendak melihat harimau tersebut, si penghulu memalingkan mukanya ke arah lain dengan muka merah padam karena malu. Akan tetapi kemanapun ia menoleh, ke situ pula Baginda memelototkan matanya. Tiba-tiba Baginda menggeleng-gelengkan kepala dengan takjub, sebab menurut penglihatan beliau yang ada di dalam kandang itu adalah penghulu musola. Abu Nawas buru-buru menimpali, ya tuanku, itulah harimau berjenggot. Tapi Baginda tidak cepat tanggap, beliau termenung sesaat. Kenapa penghulu dikatakan harimau berjenggot? Tiba-tiba Baginda bergoyang ke kiri dan ke kanan seperti orang berdoa. Oh penghulu. Ya tuanku Syah Alam, kata Abu Nawas, perlukah hamba memberitahukan kenapa hamba dapat menangkap harimau berjenggot ini di rumah hamba sendiri? Ya, ujar Baginda sambil menoleh ke kandang itu dengan mata berapi-api. Ya aku maklum sudah.
Bukan main murka baginda kepada penghulu itu, sebab ia yang semestinya menegakkan hukum, ia pula yang melanggar dan ia telah berkhianat. Baginda segera memerintahkan penggawa mengeluarkan penghulu dari kandang dan diarak ke keliling pasar, setelah sebelumnya dicukur segi empat agar diketahui oleh seluruh rakyat betapa aibnya orang yang berkhianat. Dan ini adalah kisah Abu Nawas dan kisah 6 ekor lembu yang pandai bicara. Pada suatu hari Sultan Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas menghadap ke istana. Kali ini Sultan ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Sesampainya di hadapan Sultan, Abu Nawas pun menyembah dan Sultan bertitah, "Hai Abu Nawas, aku menginginkan 6 ekor lembu berjenggot yang pandai bicara. Bisakah engkau mendatangkan mereka dalam waktu seminggu? Kalau gagal, akan aku penggal lehermu." "Baiklah tuanku Syah Alam, hamba junjung tinggi titah tuanku." Semua penggawa istana yang hadir pada saat itu mereka berkata dalam hati, "Mampuslah kau Abu Nawas." Abu Nawas bermohon diri dan pulang ke rumah. Begitu sampai di rumah, ia duduk berdiam diri merenungkan keinginan Sultan. Seharian ia tidak keluar rumah sehingga membuat tetangga heran. Ia baru keluar rumah persis setelah seminggu kemudian, yaitu batas waktu yang diberikan Sultan kepadanya. Ia segera menuju kerumunan orang banyak lalu ujarnya, "Hai orang-orang muda, hari ini hari apa?" Orang-orang yang menjawab benar akan dia lepaskan, tetapi orang-orang yang menjawab salah akan ia tahan. Dan ternyata tidak ada seorang pun yang menjawab dengan benar. Tak ayal Abu Nawas pun marah-marah kepada mereka. "Begitu saja kok tidak bisa menjawab? Kalau begitu mari kita menghadap Sultan Harun al-Rasyid untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya." Keesokan harinya balairung istana Baghdad dipenuhi warga masyarakat yang ingin tahu kesanggupan Abu Nawas membawa 6 ekor lembu berjenggot. Sampai di depan Sultan Harun al-Rasyid, ia pun mengaturkan sembah dan duduk dengan khidmat. Lalu Sultan berkata, "Hai Abu Nawas, mana lembu berjenggot yang pandai bicara itu?" Tanpa banyak bicara, Abu Nawas pun menunjuk ke 6 orang yang telah dibawanya. "Inilah mereka tuanku Syah Alam." "Hai Abu Nawas, apa yang kau tunjukkan kepadaku itu?" "Ya tuanku Syah Alam, tanyalah pada mereka hari apa sekarang," jawab Abu Nawas. Ketika Sultan bertanya, ternyata orang-orang itu memberikan jawaban berbeda-beda. Maka berujarlah Abu Nawas, "Jika mereka manusia tentunya tahu hari ini hari apa, apalagi jika tuanku menanyakan hari yang lain, akan tambah pusinglah mereka. Manusia atau hewankah mereka ini? Inilah lembu berjenggot yang pandai bicara itu tuanku." Sultan heran melihat Abu Nawas pandai melepaskan diri dari ancaman hukuman, maka Sultan pun memberikan hadiah 5.000 dinar kepada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas hukum berdasarkan mimpi. Bukanlah Abu Nawas namanya kalau kehabisan akal pada saat terdesak dan juga pada saat terjepit. Meskipun dikelilingi pembesar-pembesar kerajaan, tapi tetap saja akalnya main demi menunjukkan kebenaran ke semua orang. Salah satu kisahnya adalah ketika Abu Nawas harus menghentikan sepak terjang sang hakim yang tidak adil sama sekali, yaitu hukum berdasarkan mimpi. Pada suatu sore, Abu Nawas tampak sedang mengajar murid-muridnya dan datanglah 2 orang tamu yang datang ke rumahnya. Yang pertama adalah wanita penjual qahwa, sedangkan yang satunya adalah seorang pemuda berkebangsaan Mesir. Wanita tua itu berkata hanya beberapa kata saja, kemudian diteruskan oleh pemuda Mesir. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas menyuruh murid-muridnya untuk menutup kitab mereka. "Sekarang pulanglah kalian dan ajaklah teman-teman kalian datang kepadaku pada malam hari ini sambil membawa cangkul, penggali, kapak, dan martil serta batu," ujar Abu Nawas.
Meskipun para murid merasa heran dengan perintah gurunya, namun mereka tetap patuh dengan perintah sang guru. Pada malam harinya mereka datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa peralatan yang diminta oleh sang guru. Pada malam tiba, lalu Abu Nawas memerintahkan mereka untuk merusak rumah Tuan Qadi yang baru saja terpilih. Abu Nawas juga menegaskan bahwa mereka harus merobohkan rumah tersebut. Bahkan kalau ada yang menghalangi, haruslah mereka lawan. Setelah mendapatkan arahan dari Abu Nawas, para muridnya langsung menuju rumah Tuan Qadi. Mereka menghancurkan rumah Tuan Qadi dengan kalap. Masyarakat sekitar yang melihat ulah mereka merasa heran, dan mereka tidak berani mencegah sama sekali. Melihat rumahnya dirusak, Tuan Qadi marah besar namun tak berdaya. "Siapa yang menyuruh kalian merusak rumahku?" "Guru kamu, Tuan Abu Nawas." "Apakah betul?" "Iya," jawab murid-murid Abu Nawas. "Dasar Abu Nawas provokator, orang gila. Besok pagi aku akan melaporkannya kepada Baginda," teriak Tuan Qadi penuh amarah. Dan benar saja pada keesokan harinya Tuan Qadi mengadukan kejadian malam itu, sehingga Abu Nawas dipanggil agar menghadap sang raja. Baginda raja menanyakan apa alasan Abu Nawas melakukan perusakan tersebut. Namun bukan Abu Nawas jika tidak memiliki jawaban yang unik. Dijelaskan oleh Abu Nawas bahwa dia melakukan pengerusakan karena beberapa hari yang lalu bermimpi, dan di dalam mimpi tersebut Tuan Qadi memintanya untuk merusak rumahnya karena ingin rumah yang baru. Lalu sang raja menanyakan bagaimana Abu Nawas dapat hukum hanya berdasarkan mimpi saja. Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Hamba juga memakai hukum Tuan Qadi yang baru ini, tuanku." Mendengar perkataan Abu Nawas, seketika wajah Tuan Qadi menjadi pucat. Dia hanya terdiam 1000 bahasa saja. "Hai Qadi, benarkah engkau mempunyai hukum seperti itu?" tanya sang raja. Tapi Tuan Qadi tiada menjawab. Wajahnya nampak pucat dan tubuhnya gemetaran karena takut. Kemudian Abu Nawas diminta untuk menjelaskan dengan tenang. Abu Nawas kemudian menceritakan bahwa ada seorang pemuda Mesir datang dengan harta melimpah ruah. Namun kemudian dia bermimpi menikah dengan anak Tuan Qadi. Dia memberikan mas kawin yang sangat banyak. Lalu mimpi itu cepat menyebar dan sampai ke telinga Tuan Qadi. Lalu Tuan Qadi memanfaatkan mimpi itu dengan meminta harta pemuda itu untuk mas kawin anaknya. Padahal itu hanyalah mimpi belaka. Sedang menurut Tuan Qadi itu harus dilakukan, sehingga pemuda itu pun akhirnya jatuh miskin. Setelah cross-check dengan mendatangkan pemuda Mesir itu, akhirnya raja sadar jika Qadi yang ditunjuknya itu adalah orang yang zalim. Kemudian raja memberikan hukuman mengambil harta Qadi dan diberikan kepada pemuda Mesir tersebut. Lalu kemudian Tuan Qadi dijebloskan ke dalam penjara karena telah berbuat zalim dan menyalahgunakan wewenang. Abu Nawas tetap bisa mencari solusi. Mimpi buruk yang dialami oleh Baginda Raja Harun ar-Rasyid tadi malam menyebabkan Abu Nawas diusir dari negeri Baghdad. Abu Nawas tidak berdaya. Bagaimanapun ia harus segera menyingkir meninggalkan negeri Baghdad hanya karena mimpi. Masih jelas terngiang-ngiang kata-kata Baginda Raja di telinga Abu Nawas. "Tadi malam aku bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki tua. Ia mengenakan jubah putih. Ia berkata bahwa negerinya akan ditimpa bencana bila orang yang bernama Abu Nawas masih tetap tinggal di negeri ini. Dia harus diusir dari negeri ini sebab orang itu membawa kesialan. Ia boleh kembali ke negerinya dengan syarat tidak boleh dengan berjalan kaki, berlari, merangkak, melompat-lompat, dan menunggang keledai atau binatang tunggangan yang lain." Dengan bekal yang diperkirakan cukup, Abu Nawas kemudian mulai meninggalkan rumah dan istrinya.
Istri Abu Nawas hanya bisa mengiringi kepergian suaminya dengan derayan air mata. Sudah 2 hari penuh Abu Nawas mengendarai keledainya. Bekal yang dibawanya pun mulai. Abu Nawas tidak terlalu meresapi pengusiran dirinya dengan kesedihan yang terlalu mendalam. Sebaliknya Abu Nawas merasa bertambah yakin bahwa Tuhan yang Maha Perkasa akan segera menolong keluar dari kesulitan yang sedang melilit pikirnya. Bukankah tiada seorang teman pun yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam saat-saat seperti itu? Setelah beberapa hari Abu Nawas berada di negeri orang, ia mulai diserang rasa rindu yang menyayat-nyayat hatinya. Rasa rindu itu makin lama makin menderu-deru seperti dinginnya jam harir, sulit untuk dibendung. Memang tak ada jalan keluar yang lebih baik daripada berpikir. Tetapi dengan akal apakah ia harus melepaskan diri? Begitu tanya Abu Nawas dalam hati. Apakah aku akan meminta bantuan orang lain dengan cara menggendongku dari negeri ini sampai ke istana Baginda? Rasanya tidak. Tidak akan ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Aku harus bisa menolong diriku sendiri tanpa melibatkan orang lain, pikir Abu Nawas. Pada hari ke-19 Abu Nawas menemukan cara yang tidak termasuk larangan Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan, Abu Nawas berangkat menuju ke negerinya sendiri. Perasaan rindu dan senang menggumpal jadi satu. Kerinduan yang selama ini melecut-lecut semakin menggila karena Abu Nawas sudah tahu semakin dekat dengan kampung halaman. Mengetahui Abu Nawas bisa pulang kembali, penduduk negeri gembira. Desas-desus tentang kembalinya Abu Nawas segera menyebar secepat bau semerbak bunga yang menyerbu hidung. Kabar kepulangan Abu Nawas juga sampai ke telinga Baginda Raja Harun al-Rasyid. Baginda juga merasa gembira mendengar berita itu, tetapi dengan alasan yang sama sekali berbeda. Rakyat gembira melihat Abu Nawas pulang kembali karena mereka mencintainya. Sedangkan Baginda Raja gembira mendengar Abu Nawas pulang kembali karena beliau merasa yakin kali ini pasti Abu Nawas tidak akan bisa mengelak dari hukuman. Namun Baginda amat sangat kecewa dan merasa terpukul melihat cara Abu Nawas pulang ke negerinya. Baginda sama sekali tidak pernah membayangkan kalau Abu Nawas ternyata bergelayut di bawah perut keledai, sehingga Abu Nawas terlepas dari sanksi hukuman yang akan dijatuhkan karena memang tidak bisa dikatakan telah melanggar larangan Baginda Raja karena Abu Nawas tidak mengendarai keledai. Cara berkebun Abu Nawas. Dia ingin berkebun tanpa harus bersusah payah sibuk mencangkul karena sudah dicangkulkan orang lain secara gratis. Ibaratnya diam itu pasti, mungkin itulah istilahnya. Sebuah cara jitu dari si cerdik Abu Nawas dalam menghadapi orang-orang yang kelakuannya seringkali menjengkelkan. Meskipun tidak protes atau adu fisik, namun siasat Abu Nawas cukup membuat orang-orang tersebut menghentikan kebiasaan buruknya. Seorang musuh tak selamanya harus dilawan dengan kekuatan fisik, akan tetapi bagaimana seseorang dapat memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk kepentingannya sendiri. Itulah cara Abu Nawas dalam menyikapi tingkah laku pengawal Raja Harun al-Rasyid yang seringkali membuatnya jengkel. Meski demikian ia tak melawannya secara terang-terangan, melainkan menggunakan siasat yang baik dan tepat. Bagi seorang Abu Nawas, membalas perilaku jelek dari musuh malah tidak akan menyelesaikan masalah. Bahkan hal itu hanya akan membuat musuh akan semakin memusuhi dan membenci dirinya. Kegelisahan Abu Nawas terhadap pengawal raja bermula sejak dia diangkat menjadi penasihat istana. Bukan tanpa alasan raja mengangkat dirinya karena memang Abu Nawas memiliki kecerdikan yang begitu tinggi. Sejak tinggal di istana kerajaan, Abu Nawas mulai jauh dari keluarganya yang tinggal di rumah. Hal itu membuatnya seperti terpenjara. Bahkan untuk berkomunikasi dengan istrinya saja ia hanya bisa menanyakan kabar melalui surat.
Oleh karena itu, setiap merasa rindu terhadap keluarga, Abu Nawas pun mengirimkan surat kepada istrinya, begitu pula sebaliknya. Hanya saja yang membuatnya jengkel yaitu setiap kali surat itu dikirimkan pasti terlebih dahulu dibaca oleh para pengawal raja. Bahkan semua suratnya telah diteruskan kepada raja untuk dibaca, padahal tak jarang dalam surat itu terdapat tulisan-tulisan yang sifatnya pribadi, yang semestinya hanya cukup diketahui oleh yang bersangkutan saja. Setelah sekian lama tinggal di istana, Abu Nawas akhirnya mengetahui kebiasaan negatif para pengawal raja. Para pengawal raja yang seringkali melakukan tindakan tersebut dengan seenaknya saja akhirnya dibuat malu oleh Abu Nawas. Pada suatu hari Abu Nawas menerima surat dari istrinya yang mengatakan, "Suamiku, kapan saatnya kita menanam di kebun kita?" tanya istrinya. Abu Nawas pun bergegas membalas surat istrinya tersebut. "Janganlah sekali-kali menanam di kebun, karena di situ aku menyimpan rahasia negara," tulis Abu Nawas di suratnya. Jawaban Abu Nawas singkat dan sederhana saja. Jawaban yang singkat dari Abu Nawas itu membuat para pengawal raja terkejut dan bertanya-tanya. Dengan diam-diam ia menuju kebun Abu Nawas bersama dengan beberapa prajurit istana dan mencangkul seluruh kebun milik Abu Nawas. Namun apa yang terjadi? Para pengawal tidak menemukan apa-apa. Apa yang mereka lakukan itu hanya membuat mereka letih, capek, dan dengan keringat bercucuran yang mengalir di tubuhnya. Pada keesokan harinya istri Abu Nawas mengabarkan kejadian di kebun mereka melalui surat sebagaimana biasanya, tetap disensor oleh para pengawal raja tadi. Begini isi suratnya: "Suamiku, kemarin beberapa prajurit dan pengawal raja datang ke rumah serta menggali setiap sudut di kebun kita," terang istri Abu Nawas. Surat balasan pun dilayangkan. "Nah, sekarang kebun kita sudah dicangkuli dan kita siap menanaminya," jawab Abu Nawas dalam suratnya. Istri Abu Nawas kini dapat memulai menanam di kebun tanpa harus bersusah payah mencangkul. Sementara itu, surat balasan itu sempat dibaca oleh pengawal raja dan raja sendiri. Raja merasa kecewa atas apa yang telah dilakukan oleh pengawalnya. Raja menilai bahwa para pengawalnya tidak bisa memberikan berita yang akurat, dan akibatnya raja memberhentikan mereka sebagai pengawal raja. Keputusan raja tersebut disambut gembira oleh Abu Nawas. Ini surat-surat yang ia kirimkan ke istrinya maupun surat-surat istri untuk dirinya aman terkendali, tak pernah dibaca lagi oleh pengawal raja. Nah, itulah teknik baru cara berkebun, tentu saja model ala Abu Nawas. Kisah Abu Nawas mendapatkan peringatan dari orang aneh. Suatu hari Abu Nawas dipanggil oleh Baginda Raja Sultan Harun al-Rasyid. "Abu Nawas," kata Baginda Raja Harun al-Rasyid memulai pembicaraan. "Daulat Paduka yang mulia," kata Abu Nawas penuh ta'zim. "Aku harus berterus terang kepadamu bahwa kali ini engkau kupanggil bukan untuk kupermainkan atau kuperangkap, tetapi aku benar-benar memerlukan bantuanmu," kata Baginda bersungguh-sungguh. "Gerangan apakah yang bisa hamba lakukan untuk Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas. "Ketahuilah bahwa beberapa hari yang lalu aku mendapat kunjungan kenegaraan dari negeri sahabat. Kebetulan rajanya beragama Yahudi. Raja itu adalah sahabat karibku. Begitu dia berjumpa denganku, dia langsung mengucapkan salam secara Islam, yaitu Assalamualaikum. Aku tak menduga sama sekali. Tanpa pikir panjang aku menjawab sesuai dengan yang diajarkan oleh agama kita, yaitu kalau mendapat salam dari orang yang tidak beragama Islam, hendaklah engkau menjawab Wassalamualaikum, yang artinya kecelakaan bagi kamu. Tentu saja dia merasa tersinggung. Dia menanyakan mengapa aku tega membalas salamnya yang penuh doa keselamatan dengan jawaban yang mengandung kecelakaan. Saat itu sungguh aku tak bisa berkata apa-apa selain diam. Pertemuanku dengan dia selanjutnya tidak berjalan dengan semestinya. Aku berusaha menjelaskan bahwa aku hanya melaksanakan apa yang dianjurkan oleh ajaran agama kita.
tetapi dia tidak bisa menerima penjelasanku. Aku merasakan bahwa pandangannya terhadap agama Islam tidak semakin baik, tetapi malah sebaliknya. Dan sebelum kami berpisah, dia berkata, rupanya hubungan antara kita mulai sekarang tidak semakin baik, tetapi sebaliknya. Namun bila engkau mempunyai alasan lain yang bisa aku terima, kita akan tetap bersahabat, kata Baginda menjelaskan dengan wajah yang amat murung. Oh, kalau itu persoalannya, mungkin hamba bisa memberikan alasan yang dikehendaki raja sahabat Paduka itu yang mulia, kata Abu Nawas meyakinkan Baginda. Mendengar kesanggupan Abu Nawas, Baginda amat sangat riang gembira. Beliau berulang-ulang menepuk pundak Abu Nawas. Wajah Baginda yang semula gundah gulana seketika itu berubah secerah matahari di pagi hari. Cepat katakan wahai Abu Nawas, jangan biarkan aku menunggu, kata Baginda tak sabar. Baginda yang mulia, memang sepantasnya lah kalau Raja Yahudi itu mengaturkan ucapan salam keselamatan dan kesejahteraan kepada Baginda. Karena ajaran Islam memang menuju keselamatan dari siksa api neraka dan kesejahteraan. Sedangkan Raja Yahudi itu tidak tahu Baginda adalah orang Islam. Bukankah Islam mengajarkan tauhid, yaitu tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, juga tidak menganggap Allah mempunyai anak. Ajaran tauhid ini tidak dimiliki oleh agama-agama lain, termasuk agama yang dianut oleh Raja Yahudi sahabat Paduka yang mulia itu. Ajaran agama Yahudi menganggap Uzair adalah anak Allah, seperti orang Nasrani yang beranggapan bahwa Isa adalah anak Allah. Maha suci Allah dari segala sangkaan mereka, tidak pantas Allah mempunyai anak. Sedangkan orang Islam membalas salam dengan ucapan wassalamualaikum atau kecelakaan bagi kamu, bukan berarti kami mendoakan agar kamu celaka, tetapi semata-mata karena ketulusan dan kejujuran ajaran Islam yang masih bersedia memperingatkan orang lain atas kecelakaan yang akan menimpa mereka bila mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan yang keliru itu, yaitu tuduhan mereka bahwa Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Abu Nawas menjelaskan. Seketika itu kegundahan Baginda Raja Harun al-Rasyid sirna. Kali ini saking gembiranya, Baginda menawarkan Abu Nawas agar memilih sendiri hadiah apa yang disukai. Abu Nawas tidak memilih apa-apa karena ia berkeyakinan bahwa tak selayaknya ia menerima upah dari ilmu agama yang ia sampaikan. Dan ini adalah kisah Abu Nawas dan botol ajaib. Tidak ada henti-hentinya, tidak ada kapok-kapoknya. Baginda selalu memanggil Abu Nawas untuk dijebak dengan berbagai pertanyaan ataupun dengan tugas-tugas yang sangat aneh. Hari ini Abu Nawas juga dipanggil ke istana. Setelah tiba di istana, Baginda Raja menyambut Abu Nawas dengan sebuah senyuman. Akhir-akhir ini aku sering mendapat gangguan perut, kata tabib pribadiku. Aku kena serangan angin, kata Baginda Raja memulai pembicaraan. Ampun tuanku, apa yang bisa hamba lakukan hingga hamba dipanggil, tanya Abu Nawas. Aku hanya menginginkan engkau menangkap angin dan memenjarakannya, kata Baginda. Abu Nawas hanya diam, tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia tidak memikirkan bagaimana cara menangkap angin nanti, tetapi ia masih bingung bagaimana cara membuktikan bahwa yang ditangkap itu memang benar-benar angin. Karena angin tidak bisa dilihat, tidak ada benda yang lebih aneh dari angin. Tidak seperti halnya air, walaupun tidak berwarna tetapi masih bisa dilihat, sedangkan angin tidak bisa dilihat. Baginda hanya memberi Abu Nawas waktu tidak lebih dari 3 hari. Abu Nawas kemudian pulang membawa pekerjaan rumah dari Baginda Raja. Namun Abu Nawas tidak begitu sedih karena berpikir sudah merupakan bagian dari hidupnya, bahkan merupakan suatu kebutuhan. Ia yakin bahwa dengan berpikir akan terbentang jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi. Dan dengan berpikir pula ia yakin bisa menyumbangkan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, terutama orang-orang miskin. Karena tidak jarang Abu Nawas menggondol sepundi penuh uang emas hadiah dari Baginda Raja atas kecerdikannya.
Tetapi sudah 2 hari ini Abu Nawas belum juga mendapatkan akal untuk menangkap angin, apalagi memenjarakannya. Sedangkan besok adalah hari terakhir yang telah ditetapkan oleh Baginda Raja. Abu Nawas hampir saja putus asa. Abu Nawas benar-benar tidak bisa tidur walau hanya sekejap. Mungkin sudah takdir, kayaknya kali ini Abu Nawas harus menjalani hukuman karena gagal melaksanakan perintah Baginda. Ia pun berjalan gontai menuju istana. Di sela-sela kepasrahannya kepada takdir, ia ingat sesuatu, yaitu kisah Aladin dan lampu wasiatnya. Bukankah jin itu tidak terlihat? Abu Nawas bertanya kepada diri sendiri. Ia berjingkrak girang dan segera berlari pulang. Sesampai di rumah, ia secepat mungkin menyiapkan segala sesuatunya. Kemudian ia menuju ke istana kembali. Di pintu gerbang istana, Abu Nawas langsung dipersilahkan masuk oleh para pengawal karena Baginda sedang menunggu kehadirannya. Dengan tidak sabar, Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Sudahkah engkau berhasil memenjarakan angin, hai Abu Nawas?" "Sudah, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan muka berseri-seri sambil mengeluarkan botol yang sudah disumbat. Kemudian Abu Nawas menyerahkan botol itu. Baginda menimang-nimang botol itu. "Mana angin itu, hai Abu Nawas?" tanya Baginda. "Di dalam, tuanku yang mulia," jawab Abu Nawas penuh ta'zim. "Aku tak melihat apa-apa," kata Baginda Raja. "Ampun tuanku, memang angin tidak bisa dilihat. Tetapi bila Paduka ingin tahu angin, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu," kata Abu Nawas menjelaskan. Setelah tutup botol dibuka, Baginda mencium bau busuk, bau kentut yang sangat begitu menyengat hidung. "Bau apa ini, hai Abu Nawas?" tanya Baginda marah. "Ampun tuanku yang mulia, tadi hamba buang angin dan hamba masukkan ke dalam botol. Karena hamba takut angin yang hamba buang itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan cara menyumbat mulut botol," kata Abu Nawas ketakutan. Tetapi Baginda tidak jadi marah karena penjelasan Abu Nawas yang memang sangat masuk akal. Dan untuk kesekian kalinya Abu Nawas selamat dari hukuman sang raja. Sayembara menaklukkan gajah. Abu Nawas ini memang tak pernah kehabisan akal, sekalipun dengan mengikuti sayembara-sayembara. Seperti sayembara menaklukkan gajah hanya dengan tangan kosong. Atas upayanya tersebut, Abu Nawas mendapatkan hadiah berupa uang yang berlimpah. Bagaimana kisahnya? Begini kisahnya. Pada suatu hari Abu Nawas sedang berjalan-jalan bersantai menikmati keindahan alam. Di tengah perjalanan ia kaget karena melihat banyak orang bergerombol. Ia pun menghampiri kerumunan orang itu dan bertanya kepada salah seorang warga. Rasa penasaran ada apa gerangan kiranya dengan kerumunan itu. "Ada kerumunan apa di sana itu?" tanya Abu Nawas kepada salah seorang warga. "Ada pertunjukan keliling yang melibatkan seekor gajah yang ajaib," jawab orang itu. "Apa maksudmu dengan gajah ajaib itu?" tanya Abu Nawas penasaran. "Gajah itu hanya mau tunduk kepada tuannya saja. Dan yang lebih menakjubkan lagi, gajah itu mengerti bahasa manusia," jelas orang itu. Penjelasan itu telah membuat Abu Nawas semakin tertarik dan penasaran. Dia pun tak tahan untuk menyaksikan keajaiban hewan raksasa itu. Selang beberapa menit Abu Nawas sudah berada di tengah kerumunan warga. Para penonton antusias sekali sehingga membuat sang pemilik gajah dengan rasa bangga menawarkan hadiah yang cukup besar bagi siapa saja yang mampu membuat gajahnya mengangguk-angguk. Para penonton yang kepingin ikut pun maju satu persatu untuk mencoba peruntungannya. Mereka berusaha dengan berbagai cara untuk membuat gajah itu mengangguk-angguk, namun belum ada seorang pun yang menang. Melihat kegigihan gajah itu, Abu Nawas semakin penasaran. Dia pun akhirnya mendaftar untuk mengikuti sayembara tersebut. Kini giliran Abu Nawas yang maju menghadapi gajah ajaib itu. Tepat di depan gajah itu Abu Nawas bertanya, "Tahukah kamu siapakah aku ini?" Si gajah itu langsung menggeleng-gelengkan kepalanya.
Apakah kamu tidak takut kepadaku? Tanya Abu Nawas lagi. Namun gajah itu tetap menggeleng-gelengkan kepalanya. Apakah kamu takut kepada tuanmu? Tanya Abu Nawas lagi memancing. Gajah itu mulai ragu, dia hanya diam saja. Bila kamu tetap diam saja, baik, aku akan melaporkan kamu kepada tuanmu, ancam Abu Nawas. Gajah tetap menggeleng-gelengkan kepalanya. Oke, aku beri pertanyaannya sekali lagi. Apakah kamu takut kepada tuanmu? Tanya Abu Nawas sekali lagi. Akhirnya gajah ajaib itu mengangguk-anggukkan kepalanya berulang kali. Tak pelak seluruh penonton bersorak-sorai melihat kejadian ini. Atas keberhasilan Abu Nawas yang membuat gajah itu mengangguk-angguk, maka dia mendapatkan hadiah berupa uang yang segebok. Tapi karena melihat si pemilik gajah muram dan marah, Abu Nawas hanya minta sebagian dari hadiah yang ia terima. Sedangkan yang sebagian lagi dikembalikan kepada sang tuan gajah. Setelah itu bubarlah pertunjukan sayembara itu yang dimenangkan oleh Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang ke rumahnya dan dalam perjalanan dia berpikir untuk apa uang yang telah dihasilkan tersebut. Enaknya untuk apa ya uang sebanyak ini? Gumam Abu Nawas dalam hati. Terbesit dalam benak Abu Nawas untuk menyumbangkan uang itu ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala di desanya. Dan demikianlah kisah gajah ajaibnya. Nanti disambung lagi dengan balas dendam sang pemilik gajah kepada Abu Nawas. Tentunya lebih seru dan kocak. Kisah Abu Nawas dan pintu akhirat. Tidak seperti biasa, hari itu Baginda tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun agar lebih leluasa bergerak. Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sangat sederhana, layaknya seperti rakyat jelata. Di sebuah perkampungan beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda mendekat, ternyata ada seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Tiba-tiba ada seorang yang datang dan bergabung di situ. Ia bertanya kepada ulama itu, "Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya, tetapi kami tiada mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata?" Ulama itu kemudian berpikir sejenak dan kemudian ulama itu berkata, "Untuk mengetahui yang sedemikian itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah kamu dengan orang yang sedang tidur? Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu dan sebagainya. Ia juga merasa sakit dan takut ketika itu, bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya. Ia merasakan hal semacam itu seperti ketika tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah?" Baginda Raja terkesan dengan penjelasan ulama itu. Baginda masih ikut mendengarkan kuliah itu. Kini ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan isinya. Baginda makin terkesan. Beliau kemudian pulang ke istana. Baginda sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Lalu kemudian Abu Nawas dipanggil. Setelah menghadap Baginda Raja, kemudian Baginda mengatakan sesuatu kepada Abu Nawas. "Aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga, kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apakah engkau sanggup, wahai Abu Nawas?"
Sanggup Paduka yang mulia, kata Abu Nawas, langsung menyanggupi tugas yang mustahil dilaksanakan itu. Tetapi Baginda harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan. Sebutkan syarat itu, kata Baginda Raja. Hamba mohon Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya. Pintu apa? Tanya Baginda belum mengerti. Pintu alam akhirat, jawab Abu Nawas. Apa itu? Tanya Baginda ingin tahu. Kiamat wahai Paduka yang mulia, masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu, pintu alam barzah adalah kematian, dan pintu alam akhirat adalah kiamat. Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambilkan sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja terdiam. Di sela-sela kebingungan Baginda Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas bertanya lagi, masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga? Baginda Raja tidak menjawab. Beliau diam 1000 bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas mohon diri karena Abu Nawas sudah tahu jawabannya. Asmara memang aneh. Secara tak terduga pangeran yang menjadi putra mahkota jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati, tetapi tak seorang pun mampu menyembuhkannya. Akhirnya raja mengadakan sayembara. Sayembara boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan, tidak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu dalam waktu beberapa hari berhasil menyerap ratusan peserta. Namun tak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya sebagai sahabat dekat Abu Nawas menawarkan jasa baik untuk menolong putra mahkota. Baginda Harun al-Rasyid menerima usul itu dengan penuh harap. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukanlah tabib. Dari itu ia tidak membawa peralatan apa-apa. Para tabib yang ada di istana tercengang melihat Abu Nawas yang datang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka berpikir, mungkinkah orang macam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit sang pangeran, sedangkan para tabib terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tidak sanggup. Bahkan penyakitnya saja tidak terlacak. Abu Nawas merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya, namun Abu Nawas tidak begitu memperdulikannya. Abu Nawas dipersilahkan memasuki kamar pangeran yang sudah terbaring. Ia menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Setelah Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang beberapa saat, Abu Nawas kemudian berkata, saya membutuhkan seorang tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri. Orang tua yang diinginkan Abu Nawas didatangkan. Lalu Abu Nawas bertanya, sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa di bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat, dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas mohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja merasa heran. Engkau keundang ke sini bukan untuk bertamasya, kata sang raja. Hamba tidak bermaksud berlibur yang mulia, kata Abu Nawas. Tetapi aku belum paham, ucap Baginda Sultan Harun al-Rasyid. Maafkan hamba Paduka yang mulia, kurang bijaksana rasanya bila hamba jelaskan sekarang, kata Abu Nawas. Lalu kemudian Abu Nawas pun pergi selama 2 hari. Sekembalinya dari desa itu, Abu Nawas menemui sang pangeran dan membisikkan sesuatu, kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Lalu Abu Nawas menghadap sang raja. Apakah yang mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup? Tanya Abu Nawas. Apa maksudmu? Raja balas bertanya kepada Abu Nawas. Sang pangeran ini sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini, kata Abu Nawas menjelaskan. Bagaimana kau tahu? Ketika nama-nama desa di seluruh negeri disebutkan, tiba-tiba degup jantungnya bertambah keras ketika mendengarkan nama sebuah desa di bagian utara negeri ini, dan sang pangeran pun tidak berani mengutarakannya kepada Baginda, ucap Abu Nawas.
Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya Abu Nawas. Mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu, jawab Abu Nawas. Kalau tidak, tawar raja ragu-ragu. Cinta itu buta. Bila kita tidak berusaha mengobati kebutaannya, maka ia akan mati. Rupanya saran Abu Nawas tidak bisa ditolak. Sang pangeran adalah putra satu-satunya yang merupakan pewaris tunggal kerajaan. Abu Nawas benar. Begitu mendengar persetujuan sang raja, sang pangeran pun berangsur-angsur pulih. Sebagai tanda terima kasih, kemudian raja memberi Abu Nawas sebuah cincin permata yang sangat amat indah. Dan ini adalah kisah Abu Nawas dan ibu sejati. Kisah ini mirip dengan kejadian pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam ketika masih muda. Entah sudah berapa hari kasus seorang bayi yang diakui oleh dua orang ibu yang sama-sama ingin memiliki anak. Hakim rupanya mengalami kesulitan memutuskan dan menentukan perempuan yang mana sebenarnya yang menjadi ibu dari bayi itu. Karena kasus berlarut-larut, maka terpaksa hakim menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid untuk meminta bantuan. Baginda pun turun tangan. Baginda memakai taktik rayuan. Baginda berpendapat mungkin dengan cara-cara yang amat halus, salah satu wanita itu ada yang mau mengalah. Tetapi kebijaksanaan Baginda Raja Harun al-Rasyid justru membuat kedua perempuan itu makin mati-matian saling mengaku bahwa bayi itu adalah anaknya. Dan pada akhirnya Baginda pun putus asa. Mengingat ada cara-cara lain lagi yang bisa diterapkan, Baginda kemudian memanggil Abu Nawas. Abu Nawas hadir menggantikan hakim. Abu Nawas tidak mau menjatuhkan putusan pada hari itu, melainkan menunda sampai hari berikutnya. Semua yang hadir yakin Abu Nawas pasti sedang mencari akal seperti yang biasa dia lakukan. Padahal penundaan itu hanya disebabkan Al-Guju tidak ada di tempat. Keesokan harinya sidang pengadilan diteruskan kembali. Abu Nawas memanggil Al-Guju dengan pedang di tangan. Abu Nawas memerintahkan agar bayi itu diletakkan di atas meja. Apa yang akan kau perbuat terhadap bayi itu? Kata kedua perempuan itu saling memandang. Kemudian Abu Nawas melanjutkan dialog. Sebelum saya mengambil tindakan, apakah salah satu dari kalian bersedia mengalah dan menyerahkan bayi itu kepada yang memang berhak memilikinya? Tidak, bayi itu adalah anakku, kata kedua perempuan itu serentak. Baiklah, kalau kalian memang sungguh-sungguh sama menginginkan bayi itu dan tidak ada yang mau mengalah, maka saya terpaksa membelah bayi itu menjadi dua sama rata, kata Abu Nawas mengancam. Perempuan pertama girang bukan kepalang, sedangkan perempuan kedua menjerit-jerit histeris. Jangan, tolong jangan dibelah bayi itu, biarlah aku rela bayi itu seutuhnya diserahkan kepada perempuan itu, kata perempuan kedua. Abu Nawas tersenyum lega, sekarang topeng mereka sudah terbuka. Abu Nawas segera mengambil bayi itu dan langsung menyerahkan kepada perempuan kedua. Abu Nawas kemudian meminta agar perempuan pertama dihukum sesuai dengan perbuatannya, karena tidak akan ada ibu yang tega menyaksikan anaknya disembelih, apalagi di depan mata. Baginda Raja merasa puas terhadap keputusan Abu Nawas itu, dan sebagai rasa terima kasih, Baginda menawari Abu Nawas menjadi penasihat hakim kerajaan. Tetapi Abu Nawas menolak. Dia lebih senang menjadi rakyat biasa. Kisah Raja dan Jin Ifrit. Dengarlah wahai Ifrit, dahulu kala di sebuah negeri bernama Souman di daratan Persia ada seorang raja bernama Raja Yunani. Beliau sangat kaya raya dan terkenal dengan keberaniannya. Sayang dia menderita penyakit kusta yang tidak kunjung sembuh. Puluhan tabib telah dipanggilnya, namun tidak ada satu obat pun yang bisa menghilangkan kusta dari tubuhnya. Suatu hari datanglah di negeri itu seorang tabib bernama Duban. Dia sudah mendalami berbagai ilmu dari Yunani kuno sampai Yunani modern, dari Persia hingga Syria. Dia ahli dalam pengobatan maupun astrologi. Keahliannya membuat kagum tabib-tabib lainnya dan juga para ilmuwan. Ketika tabib Duban mendengar tentang penyakit yang diderita Raja Yunani, dia bermaksud untuk mencoba mengobatinya.
Maka dipelajarilah kembali berbagai buku untuk mencari obat yang paling manjur. Esoknya dia menghadap Raja Yunani. Setelah memberikan penghormatan, disampaikanlah maksud kedatangannya, yaitu untuk mengobati penyakit kusta raja. Tuanku, saya dengar bahwa belum ada satu tabib pun yang bisa menyembuhkan penyakit Paduka. Jika Paduka mengizinkan, insya Allah saya bisa menyembuhkannya tanpa obat ataupun salep. Katanya, bagaimana caranya? Demi Allah, jika kamu bisa menyembuhkanku, aku akan memberikan apapun yang kau mau, harta yang banyak untukmu dan anak cucumu. Dan kamu akan kujadikan penasihat dan sahabat terbaikku, kata raja. Insya Allah saya bisa menyembuhkan Paduka. Besok saya akan mulai pengobatannya, kata tabib Duban. Kemudian ia memohon diri untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Tabib Duban kemudian membuat sebuah stik golf yang diberi lubang di pegangannya. Di lubang itulah tabib Duban memasukkan obat racikannya. Kemudian ia juga membuat sebuah bola sebagai pelengkapnya. Keesokan harinya, tabib Duban kembali menghadap raja. Dia mengajak raja ke lapangan istana. Kemudian memberi raja stik golf buatannya dan sebuah bola. Dimintanya raja untuk memukul bola tersebut sambil menunggang kuda. Pukullah bolanya dengan sekuat tenaga. Saat badan Paduka berkeringat, maka panas tubuh Baginda akan membuat obat yang ada di dalam stik golf ini ke seluruh tubuh Paduka. Setelah itu, Paduka boleh kembali ke istana untuk mandi air hangat. Pastikan untuk menggosok tubuh Paduka hingga bersih. Lalu istirahatlah. Insya Allah besok penyakit Baginda akan sembuh, katanya. Raja Yunani lalu melakukan semua saran tabib Duban. Ketika raja terbangun keesokan paginya, dia melihat bahwa kulitnya telah halus. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia pernah menderita kusta. Kulitnya putih bersih tanpa noda. Raja sangat bersuka cita. Dia segera memerintahkan utusan untuk menjemput tabib Duban ke istana. Sambil berkali-kali mengucapkan rasa terima kasihnya, raja memberikan berkantung-kantung emas, lusinan pakaian-pakaian mewah, dan hadiah-hadiah lainnya. Sesuai janjinya, raja juga mengangkat tabib Duban menjadi penasihat pribadinya dan mendudukannya di samping singgasananya. Di antara pejabat kerajaan, ada seorang wazir yang menaruh benci terhadap tabib Duban. Dia cemburu dengan semua perhatian dan kebaikan raja terhadap tabib Duban. Suatu hari sang wazir menghadap raja secara pribadi. Wahai Paduka Raja yang adil, hambamu ini ingin menyampaikan sebuah nasihat untuk Paduka. Saya akan menjadi orang terkutuk jika tidak menyampaikannya pada Paduka, katanya. Raja terkejut mendengarnya dan bertanya, nasihat apa? Oh, Paduka yang mulia. Para leluhur pernah berkata, barang siapa yang tidak bisa melihat tujuan, keberuntungan tidak akan datang padanya. Dan kini saya melihat raja sedang membuat kekeliruan. Sejak ia menganugerahi seorang musuh dengan kebaikan. Seorang musuh yang menginginkan kerajaan ini hancur. Dia menganugerahinya kebaikan, kekuasaan, dan menjadikannya penasihatnya, katanya. Siapakah teman yang kau maksud itu? Tanya raja. Paduka, tentu saja yang saya maksud adalah penasihat Paduka, tabib Duban. Kata wazir, dia adalah teman terbaikku, kata raja. Dan dialah yang telah menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh tabib lain. Karena dialah aku bisa menyingkirkan rasa malu yang dulu menderaku karena penyakitku. Aku tidak akan menemukan orang sehebat dia di seluruh negeri. Tapi kenapa kau menentangnya? Aku telah memerintahkan pegawaiku untuk memberikannya gaji 1000 keping emas setiap bulannya, dan bahkan jika aku memberikan sebagian kerajaanku padanya, masih tidak akan cukup mewakili rasa terima kasihku. Oh tuanku, bagaimana kau yakin bahwa dia tidak menipumu? Sesungguhnya aku mengatakan hal ini karena rasa baktiku padamu, kata wazir. Benarkah tidak ada maksud lain dari perkataanmu ini, wahai wazir? Aku takut kau melakukan ini karena rasa cemburu. Jika aku mengikuti nasihatmu, aku takut aku akan menyesal seperti seorang suami yang membunuh burung kakak tuanya. Aku akan menceritakan kisahnya padamu, kata raja. Maka, oh Ifrit, raja pun memulai ceritanya.